Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Dan saya ajak untuk kita semua bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-32. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-32. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Firman Tuhan yang kita renungkan ini bukanlah perkara mudah, karena berkaitan dengan zina, seringkali itu terjadi pada saat setelah terjadinya perilaku perzinahan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, sebelum terjadi perzinahan, mari kita koreksi cara kita memandang seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Supaya ketika kita memandang seseorang, tidak timbul pikiran-pikiran, kalau dalam bahasa sekarang, pikiran mesum terhadap yang lain. Jikalau kita membaca ayat 27 sampai dengan yang ke-30, sepertinya ayat ini ditujukan kepada kaum laki-laki. Ya, karena seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Tentu hal ini dilatar belakangi pada waktu itu banyak laki-laki yang merasa paling karena dia posisinya patriarkal, ya, kaum yang memang harus dihormati didudukkan sebagai kepala, punya kekuatan, punya power, sehingga yang terjadi pada waktu itu semena-mena perilakunya terhadap perempuan. Kalau sudah punya kedudukan, kalau sudah punya kuasa, dengan gampang mereka menuding itu, bawa saja ke sini. Nah, kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Walaupun sekarang ini sama saja, ya, seringkali terjadi demikian. Tuhan Yesus ketika melihat situasi yang demikian, ia pun mengatakan terhadap murid-muridnya dan termasuk kita sekarang ini, setiap orang yang hanya baru memandang saja, lalu menginginkan di dalam hatinya dengan segala tindakannya, ia sudah berzina. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam ayat ini? Tuhan Yesus menginginkan agar kita dapat mengendalikan setiap hal dalam hidup kita, terutama ketika kita bersama dengan orang lain, khususnya lagi ketika kita melihat perempuan. Ya.
Jangan sampai membuahinya dalam pikiran kita untuk menginginkan dia jadi milik tanpa melihat apakah dia merdeka, apakah dia free, apakah dia single, dan sebagainya. Jangan sampai kemudian terjadi perzinahan. Yesus menginginkan agar kita mengendalikan hati dan budi kita. Semua yang keluar dari dalam diri itu kan bermula dari keinginan dan kehendak yang lahir dari pikiran, yang lahir dari angan-angan kita. Dan Tuhan menghendaki agar kita mampu mengekangnya, mengendalikannya, mengolahnya, supaya tidak terjadi perzinahan. Dari sejak awal mula manusia jatuh dalam dosa sampai sekarang, soal perzinahan itu terus-menerus akan selalu ada. Dia tidak dilakukan hanya oleh mereka yang sudah menikah, kadang-kadang yang single pun terjadi. Atau orang yang belum menikah pun bisa dilakukan. Padahal perzinahan bagi Allah itu adalah kekejian. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau sampai itu terjadi matamu yang kanan jikalau menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Lebih baik kamu masuk kerajaan surga dengan kehilangan matamu daripada kamu tidak bisa masuk ke sana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapapun kita, bukan berarti kalau tadi dikatakan bahwa ayat ini ditujukan pada pria, lalu wanita tidak. Wah, sama saja, gitu ya. Sama-sama. Kita harus mampu mengendalikan nafsu kita melalui pikiran kita yang baik. Kalau Tuhan sudah menciptakan kita dengan beragam bentuk, wanita itu ya ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang manis. Pria pun demikian, ada yang pendek, ada yang bulat, ada yang ganteng dan sebagainya. Tetapi ya kita hanya mensyukuri bahwa ternyata banyak orang yang dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa. Itu bagian keragaman dan keluar biasaan Tuhan menciptakan manusia. Kagumi itu hanya sebatas itu, tidak yang lain. Supaya tidak terjadi pada ayat ini perzinahan antara satu dengan yang lain. Mari kita jaga kehidupan kita, baik rumah tangga kita maupun pribadi kita, supaya hidup kita tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Amin.